Wala yang bagi maka tidak sebaiknya apa ayatakallama sekiranya berbicara siapa dakhil siapa man ya fil ilmi di dalam masalah ilmi wa ghairi dan selain ilmu. Pokoknya ketika ada khutbah diam. Nah gitu. Ada khutbah bal yaskutu balik diam siapa man supaya diam. Mengapa? Li'anna dzalika karena sesungguhnya karena sesungguhnya demikian yatakallam itu yatasalsalu maka akan berantai berimbas kalau sekarang ya berimbas apa berantai dalik wa yufdi dan mendatangkan apa dalik ila hainamatin kepada suara yang apa namanya kalau Jawanya itu berngengeng jadi suara yang samar-samar. Lah nanti kalau dibolehkan orang ngomong, ya sini ngomong, situ ngomong, akhirnya kan kayak ada suara bisik-bisik tapi terdengar. Kata yang tahiyah sehingga sampai apa hainama tadi itu ilal mustami'ina kepada orang yang mendengar, pada orang yang mendengarkan tadi. Wala yajlisabu dan supaya tidak duduk siapa man fi khalaqatiman di kumpulan apa golongan orang yatakallamu yang berbicara siapa. Kalau ternyata di situ ada orang kok lagi ngobrol ya jangan ikut-ikutan, misah saja. Faman ajaza, faman maka adapun siapa orang itu ajaza tidak mampu siapa man anil istima'i dari mendengarkan. Kalau istima' itu mendengarkan, kalau sam'i itu dengar. Jadi kalau istima' itu orang memang berusaha untuk mendengarkan. Tapi kalau sam'u itu orang tidak sengaja dengar. Kayak umpamanya lewat jalan tiba-tiba ada maulid atau lagi apa orang ceramah kemudian sepintas saja itu namanya dengar. Tapi kalau orang mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, oh berarti itu istima'. Bilbu disebab jauh. Kalau tidak mampu mendengarkan karena memang jaraknya jauh. Kalau dulu belum ada apa namanya sound system, belum ada speaker, maka yang gak jauh gak dengar. Bilbu disebab jauh. Falyunsit maka ndaklah diam. Falyunsit maka ndaklah diam siapa man. Jadi walaupun gak dengar, udah diam saja. Bahwa maka adapun al-insat itu al-mustahabbu yang disunahkan. Itu al-mustahabbu yang disunahkan. Nah, wa idza kana dan ketika ada bahwasanya itu tukrau dimakruhkan apa sholat fi waktu khutbatil imami di dalam waktu khutbahnya imam. Fal kalamu maka adapun berbicara itu aula lebih-lebih lagi. Oh, sholat saja tidak boleh ketika ada khutbah kecuali kalau orang masuk masjid itu pas ketika ada khutbah. Masuk masjid ketika ada khutbah maka tetap sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat yang ringan ya, 2 rakaat yang ringan. Tapi kalau sudah duduk, mamanya setelah duduk sudah sholat tahiyat kemudian sholat qobliyah berdiri lagi, tidak boleh ya. Kalau ada khutbah dibolehkan tadi kalau lagi pas masuk saja, pas masuk saja.
bil karohiyati, dengan sifat makruhnya tadi itu. Jadi lawang sholat saja itu makruh, apalagi kok berbicara, lebih-lebih lagi makruhnya. Qala berkata siapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tukrahu dimakruhkan, tukrahu dimakruhkan apa as-sholatu sholat fi arba'i sa'atin, di 4 beberapa waktu, fi arba'i sa'atin, di 4 beberapa waktu. Pertama ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh orang dimakruhkan untuk sholat, tapi sholat yang tidak punya sebab. Jadi sholat yang tidak punya sebab. Kalau sholat yang punya sebab, tidak apa-apa. Umpamanya orang itu sholat subuh di rumah, kemudian karena di masjid itu ada pengajian, kemudian orang itu datang ke masjid. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, walaupun itu pada subuh. Atau umpamanya orang syukur wudhu, orang ini dawamul wudhu, tiba-tiba setelah sholat subuh kentut, kemudian dia wudhu. Setelah wudhu dia disunahkan untuk sholat syukur wudhu. Kemudian yang termasuk tidak apa-apa itu sholat qadha. Setelah sholat subuh qadha subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak masalah. Kemudian sholat janazah, tidak apa-apa. Kemudian sholat gerhana, umpamanya kalau ada gerhana, maka tidak apa-apa. Wa ba'dal asri, dan setelah sholat asar sama. Sholat asar, setelah sholat asar orang tidak boleh sholat sunnah yang tidak ada sebab, atau sholat sunnah mutlak, kecuali kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu tidak ada makruh-makruhnya, semuanya boleh. Wanisfin nahari, dan pada wanisfan nahari, dan pada tengah siang, umpamanya pas istiwa itu, pas matahari lurus itu. Kemudian wassalatu, dan salat, wal imamu yakhdubu, sedangkan adapun imam itu yakhdubu sedang khutbah. Ini kalau orangnya itu sudah di dalam masjid, ada khutbah, kemudian mau sholat sunnah, lah itu makruh. Tapi kalau bagi orang yang baru masuk masjid, maka dia tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Karena pernah suatu saat ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada orang datang masuk masjid, langsung mau duduk, ditegur Nabi, kamu udah sholat belum itu? Belum, ayo sholat dulu. Lah gitu. Atasiu, adapun yang nomor 9 dari adab-adab itu ayura'iyah, sekiranya menjaga siapa dakhil, orang yang masuk masjid atau man, fi qudwatil jumu'ati, di dalam mengikuti atau bermakmum pada sholat Jumat, menjaga ma pada perkara zakarnau yang telah menuturkan siapa kami kepada ma fi ghairiha, di dalam selain Jumat. Yaitu contohnya faidha sami'a, ketika mendengar siapa makmum
qiraatal imami, selain pada bacaannya imam, lam yakro, maka tidak membaca siapa makmum siwal fatihati, selain surat al-fatihah. Jadi kalau ada orang ya sama dengan bermakmum biasa itu. Jadi imam ketika Jumatan umpamanya atau membiasa sama saja, ketika takbiratul ihram baca doa iftitah sama karena pelan, kemudian imamnya baca surat ya kita diam saja dulu. Nanti kalau imamnya baca surat baru kita baca fatihah umpamanya. Nah, kemudian suratnya panjang, fatihahnya sudah selesai, ya udah dengerin aja, nggak usah baca surat juga. Kecuali bagi makmum yang tidak mendengar, umpamanya makmum yang jauh tidak mendengar bacaan imam. Bagi makmum yang tidak mendengar bacaannya imam, tidak apa-apa, dia setelah baca fatihah kemudian baca surat. Fa'idha faragha, maka ketika selesai siapa man minal jumu'ati, dari salat Jum'ah, qara'a, maka membaca siapa man alhamdulillahi sab'a marratin. Ya, saya baca Fatihah ya. Baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, biasanya begitu. Jadi baca alhamdulillah maksudnya itu ya Fatihah sab'a marratin 7 kali. Qabla ayyatakallama, sebelum sekiranya berbicara. Jadi setelah salam itu sebelum ngomong jangan pada nanya, udah itu sudah dan disunahkan. Wa qul wallahu ahad wal muawwidhataini sam'an, dan baca Al-Ikhlas qul wallahu ahad 7 kali, jadi baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Mu'awwidhatain 7 kali. Ini alhamdulillah di daerah kita biasa diamalkan ini kan. Setelah salat Jum'ah wiridanya ini. Ini ya, kecuali kalau di perumahan-perumahan, kemudian di mall, di tempat-tempat, nah itu biasanya Al-Fatihah langsung doa. Ya, segera bubar masalahnya. Warawa, dan meriwayatkan siapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, annaman fa'alahu, annaman, pada sesungguhnya orang fa'alahu, yang melakukan siapa manhu kepada tadi, orang yang melakukan membaca setelah Jumatan, setelah sholat Jum'ah membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Mu'awwidhatain berarti qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, usima, maka dijaga siapa man, usima, maka dijaga siapa man,
minal jum'ati ilal jum'ati, dari Jumat sampai Jumat insya Allah dia aman. Nah itu orang yang mengamalkan setelah sholat Jum'ah baca apa? Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Orang yang itu sebelum ngomong, kalau itu dilakukan maka orang itu akan dijaga oleh Allah sampai hari Jumat berikutnya. Wakana, dan ada apa fi'luhu tadi itu khirzan, menjadi penjaga lau bagiman minasyaitoni, dari setan. Dan orang itu akan terjaga dari setan, berarti tidak akan kesurupan, tidak akan apa namanya kena pengaruh-pengaruh setan. Nah, kemudian wa yustahabbu, dan disunahkan apa ayakula, sekiranya mengucapkan siapa man ba'dal jumu'ati, setelah salat Jumat tadi, mengucap berdoa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya saya juga ditambah Allahumma bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Jadi berdoain Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina, kalau dibikin jama ya aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Yuqalu, dikatakan apa? Man dawama, man siapa orang itu, dawama yang melanggengkan siapa man, ala hadat du'ai, atas doa ini, aghnahu, maka mengkayakan, mengkayakan, menyugihkan hu kepada man siapa Allah subhanahu, artinya mensugihkan itu dia tidak butuh makhluk, tidak butuh an aghnahu an khalqi, dari makhluknya man. Wa razaqahu, dan berikan rezeki siapa Allah kepada man min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak menduga siapa man. Tuh baunya rek. Jadi kalau bisa mendawamkan ini, tidak harus pada Jumat, ya setiap pada sholat doanya ini, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Ini diamalkan. Orang yang mengamalkan ini insya Allah akan tidak membutuhkan, artinya tidak tergantung kepada orang, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya entah caranya Allah. Summa yusolli, kemudian sholat siapa man ba'dal jumu'ati, setelah sholat Jumat, sita rokaatin, 6 rokaat. Wah ini yang berat ini. Salat 6 rakaat, 2 rakaat saja kadang-kadang lepas itu. Waqat rawasuhu, meliwayatkan siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anau, sesungguhnya Nabi itu sholat siapa Nabi? Mana tadi? Karena usolli badal Jum'ah rokaatain. Nah ini awal enak ini. Nabi setelah sholat Jumat, sholat sunnah 2 rakaat. Ini mazhab minimalis. Warawa, dan meriwayatkan siapa Abu Hurairah arba'an 4 rakaat. Nah ini yang tengah-tengah ini. Tadi ada yang 6 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat.
Warawa dan meriwayatkan siapa Ali Sayyidina Ali wa Abdullah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, sitan 6 rakaat. Jadi ada yang 6 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Wal kullu, adapun semuanya tadi, semua riwayat tadi, baik yang 6 rakaat, 4 rakaat maupun 2 rakaat, itu sahihun, adalah sahih, benar, fi akhwalin mukhtalifatin, di beberapa keadaan yang berbeda-beda. Jadi ya kalau badannya lagi enak tidak apa-apa 6 rakaat. Kalau agak nggak enak dikit ya 4 rakaat. Kalau agak meriang-meriang ya 2 rakaat. Wal akmalu, adapun yang lebih utama itu afdalu, lebih utama, yang lebih sempurna itu afdalu, lebih utama. Jadi kalau 6 rakaat tentu saja karena jumlahnya banyak, fadilahnya lebih banyak. Ada kaidah itu, maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apa saja yang lebih banyak tindakannya, maka lebih banyak keutamaannya. Nah, sekarang adab yang ke-10, al-ashiru. Adapun adab yang ke-10 itu ayyulazima, sekiranya menetapi siapa man al-masjid al-masjid hatta yusalliya al-asra, sehingga sholat siapa man al-asra pada asar. Kalau bisa nggak pulang sampai asar. Wah, keren ini ya. Kalau di Masjidil Haram bisa, karena kita setelah itu nggak ngapa-ngapain di sana. Ya tujuannya hanya ibadah saja. Tapi kalau di rumah kan ya. Tapi memang ya saya salut orang-orang yang apa namanya jamaah tabligh itu, ya nggak pulang-pulang dari masjid itu. Ya ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya. Tapi asal tadi yang di rumah ndak apa namanya tidak ditinggalkan, tidak apa-apa. Fa'in aqama, maka jika menetapi siapa man ilal maghrib sampai maghrib, bahwa maka adapun al-qiyamu ilal maghrib itu afdhalu, lebih utama. Apalagi kalau sampai maghrib nggak pulang, wah keren. Mestinya tangguh kalau maghrib sampai isya kan ya. Kalau isya, kayak orang kalau ke Masjidil Haram itu biasanya kita berangkat itu sebelum asar, nanti sholat asar, sholat maghrib, sholat isya baru pulang. Nah, gitu. Karena nanggung. Yuqalu, dikatakan apa man sholal asra fil jami', man siapa orang itu sholat siapa man al asra pada sholat asar fil jami' di masjid jami', karena maka ada itulah bagiman apa thawabul haji, pahalanya haji. Oh, kalau ingin dapat pahala haji, sholat jamaah asar di masjid. Tapi ya tadi bareng dengan Jumatan tadi itu mestinya ini konteksnya ini. Jadi Jumatan kemudian tidak pulang sampai asar, nah maka dia dapat pahala haji. Wa man shalal maghrib falahu sawabu hajjatin wa umratin. Wa man siapa orang itu sholat siapa man al maghriba pada maghrib falau, maka bagi man sawabu hajjatin wa umratin, pahalanya haji dan umroh. Jadi kalau ada orang berangkat Jumatan, apalagi berangkatnya pada subuh, wah pada subuh berangkat Jumatan nggak pulang sampai maghrib, wah keren itu orang itu ya. Biasanya gitu-gitu kalau punya masalah gitu. Orang kalau punya masalah nggak pulang-pulang dari masjid.
jika tidak aman siapa man atas sonnu'a pada apa namanya ya bikin lah bikin wa dukhulal afati dan masuknya bahaya alai tasman. Nyatanya min nadril khalqi dari dilihat oleh makhluk. Siapa man al-khawdha pada masuk firman di dalam perkara layani yang tidak ada faedahnya apa ma fal afdalu maka yang utama itu ayarji'a sekiranya kembali siapa man ila baitihi pada rumahnya man zakiran khalih orang yang berzikir Allah kepada Allah Azza wa Jalla mufakkiran kali orang yang berpikir fi alaihi di dalam nikmat-nikmatnya Allah syakiran dan kali orang yang bersyukur lillahi kepada Allah Ta'ala ala taufiqihi atas pertolongannya Allah ala taufiqihi atas pertolongannya Allah khaifan dan kali rasa takut min taksirihi dari sembrononya dakhil atau man tadi dari sembrono man muraqiban kali waspada liqalbihi pada hatinya man walisanihi dan lisannya man ila ghurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari. Jadi orang itu tidak apa-apa atau pulang karena khawatir kalau tidak pulang-pulang nanti diomongin orang ya atau dilihat orang, wah keren Pak itu ya, nah gitu kira-kira ini keren Pak itu tidak pulang-pulang mulai pagi di masjid. Nah, kalau khawatir dipuji oleh orang atau dijadi perbincangan orang, maka lebih baik pulang zikiran di rumah. Nah, hatta la tafutahu sehingga tidak ketinggalan kepada man apa sa'atu syarifatu waktu yang mulia tadi itu. Ini termasuk yang bahwa waktu yang mustajabah, waktu yang mulia berarti antara asar sampai maghrib. Tadi kan ada beberapa pendapat, ada yang antara apa namanya, pokoknya ketika khotib sudah di mimbar, ketika duduk sampai pelaksanaan sholat. Ada yang ketika batal asar sampai maghrib. Lalu itu ada sampai 40 pendapat. Nah ini termasuk pendapat yang tadi as-sa'atul syarifah tadi. Berarti antara asar sampai maghrib. Nah, wala yang bagi dan tidak seyukjanya apa yatakallama sekiranya bicara siapa man fil jami di masjid jami wa ghairihi dan selain jami nyatanya minal masajid dari beberapa masjid bi hadis dunia dengan pembicaraan dunia. Jadi sebaiknya di dalam masjid itu tidak membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Ngomong bisnis, ngomong apalah. Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakti akan datang alan nasi atas manusia apa zamanun masa yakunu yang ada apa hadithuhu pembicaraannya man fi masajidihim di masjid-masjidnya apa namanya nas
itu amro dunyahum, yaitu perkara dunianya nas. Kalau ada orang di masjid ngomongin masalah dunia, maka laisa lillahi ta'ala fihim hajatun, laisa maka tidak ada itu lillahi bagi Allah ta'ala fihim di dalam nas apa hajatun hajat. Fala tujalisuhum, maka jangan menemani duduk siapa kamu semuanya kepada nas. Jadi hendaklah kalau di masjid ya, maka hendaklah yang dibicarakan itu hal-hal yang sifatnya ukhrawi, bukan yang sifatnya duniawi. Bayanul adabi was sunani al kharijati an tartibi. Ai hadza bayanul adabi, yaitu penjelasan tentang adab, tentang etika, was sunani dan beberapa sunnah al kharijati yang keluar, an tartibi dari runtutan, dari tertib. As-sabiqi yang telah lalu, alladzi ya'ummu yang mana telah mencakup apa at-tartib tadi, jami'an nahari pada seluruh siang. Waya adapun adab, waya adapun adab, jadi adab tadi wasunan tadi itu sab'atu umurin, ada 7 beberapa perkara. Itu sab'atu umurin, ada beberapa perkara, 7 beberapa perkara. Al-awwalu, ini hal-hal yang lain kesunahan yang diletakkan. Itu ayah dzura, sekiranya hadir siapa man majalis ilmi, pada majlis-majlis ilmu, bukrotan pagi-pagi. Artinya ya jangan, sebaiknya jangan terlambat. Nah kalau ngajinya malam berangkatnya pagi ya jangan. Nah, yang penting jangan, sebaiknya jangan terlambat. Au ba'dal asri, atau setelah asar. Itu kalau ngajinya ba'dal maghrib. Kemudian wala yahdzura, dan jangan hadir siapa man majalisal kusasi, pada majelisnya orang yang suka hanya cerita-cerita, apalagi cerita-cerita yang halu-halu itu ya, kurofat-kurofat cerita. Njit kami njit kami itu antara maghrib dengan isya baca Yasin 60.000. Masya Allah. Gak bahaya tak? Ada yang bicara apa namanya bisa mi'raj 70 kali. Lah wong Nabi aja sehari semalam, sehari seumur hidup banyak sekali. Lah ini kok bisa 70? Ada lagi yang bisa memadamkan api neraka jahanam. Wah. Nah, yang tukang-tukang cerita, tukang-tukang begini ini, cerita-cerita yang halu, ada karomah, memang ada karomah. Tapi ya enggak gitu-gitu amat gitu ya, enggak gitu-gitu amat. Kayak itu kan ya, mosok batal maghrib sampai isya itu baca Yasin 60.000. Ya yang benar saja lah ya. Kalau baca sekiranya 10 kali atau 20 kali kita masih maklum. Oh, 60.000. Kecuali kalau di Lirboyo saya percaya.
karena santrinya itu ada 40.000 lebih. Jadi kalau baca 2 kali sudah 80.000. Kalau di Lurboyo saya percaya itu santrinya ada 43.000. Nah itu kalau baca Yasin 2 kali saja batal maghrib sampai isya, wah itu sudah 86.000. Fala khaira, maka tidak ada kebaikan itu maujud fi kalamihim, di dalam ucapannya apa kosos tadi ya, kosos tadi, bukan cerita tadi. Oh kalau jamak berarti kusos, berapa orang. Nah, jadi jangan pertama hadir di majelis ilmu, kemudian jangan menghadiri orang yang tukang cerita tadi. Wala yang bagi, dan tidak sebaiknya apa ayah keluar sekiranya kosong sepi siapa murid-murid fi jami'i yaumil jumu'ati, di seluruh hari Jumat, anil khairati, dari kebaikan-kebaikan, wad'awati, dan doa-doa. Jangan sampai pada hari Jumat itu kosong dari perbuatan baik ya. Jadi kalau ada Jumat berkah itu ya baik ya, baik. Tapi ya jangan hanya Jumat saja. Oh, karena orang lapar itu tidak hanya Jumat. Kemudian makanya kalau mengkhususkan hanya Jumat saja kan, orang puasa kalau mengkhususkan hari Jumat malah makruh ya, malah makruh. Jadi jangan hanya sedekah nunggu hari Jumat, kalau udah Jumat nggak sedekah. Kata tuwafiyahu, sehingga bertepatan kepada man apa saatu syarifatu, waktu yang mulia. Jadi diharapkan bisa bertepat. Makanya kalau orang berdoa terus sepanjang hari Jumat itu, maka insya Allah ya ketemu dengan hari Jumat, ketemu dengan waktu yang mustajab. Wawa adapun as-saatu syarifah itu khairun, ada al-khatat wafiyah tadi, kata apa, kata wafiyahu tadi, itu khairun, lebih baik. Wala yang bagi, dan tidak seyogjanya apa yahdura, sekiranya menghadiri siapa man al-khilaqo, pada beberapa majlis halakoh itu, qabla sholati, sebelum sholat. Warwa meriwayatkan siapa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha, apa namanya, melarang siapa Nabi anit tahalluqi, dari membikin halakoh, membikin pengajian yaumal jum'ati, sebelum hari Jumat, qabla sholati, sebelum sholat. Ya apa namanya, sebelum sholat Jumatan maksudnya itu. Illa ayyakuna, kecuali jika ada siapa man itu aliman, orang yang alim billahi, pada Allah, yadhkuru, yang mengingat siapa alim bi ayyamillahi, pada nikmat-nikmatnya Allah. Jadi ya kecuali memang namanya kayak ada pengajian itu, anak-anak sekolah Jumat masih sekolah kalau di sini. Makanya kalau di pondok-pondok di Jawa Timur ya libur itu Jumat. Karena
sebaiknya tidak ada kegiatan halaqah sebelum salat Jumat. Nah, kalau orang sini karena liburnya hari Ahad, karena orangnya rata-rata ya pegawai, karyawan, liburnya hari Ahad. Kalau dibikin hari Jumat, ya nggak ketemu anaknya terus. Wayafqahu, dan ngerti siapa man fi dinillah, di dalam agamanya Allah. Yatakallamu, yang berbicara siapa man fil jami', di masjid jami', bil ghadati, di waktu pagi. Fayajlisu, maka duduk siapa man ilahi, kepada alim. Fayakun, maka ada man itu jami'an, orang yang mengumpulkan bainal dukuri, antara pagi-pagi, wa bainal istiwa'i, dan antara mendengarkan tadi. Jadi umpamanya ada pengajian sebelum Jumatan, tidak apa-apa, asal ya tadi itu orang itu ngerti waktunya, apalagi diteruskan pengajian langsung Jumatan, malah bagus. Wastima'ul ilmi, adapun mendengarkan ilmu an-nafi'i yang bermanfaat fil akhirat, tidak akhirat, tentang akhirat maksudnya, fil akhirat, tentang akhirat, itu afdalu, lebih utama. Itu afdalu, lebih utama, min istighali, daripada sibuknya man bin nawafili, daripada sholat sunnah. Orang ngaji, orang mencari ilmu yang bahas tentang akhirat, itu lebih utama daripada orang itu sholat sunnah, kesibukan sunnah. Faqad rawa, maka sungguh telah meriwayatkan siapa Abu Dzar mengatakan, inna hudura majlisi ilmin, sesungguhnya hadir pada majlis ilmu itu afdalu, lebih utama, min sholati alfi rokaatin, daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Itu orang hadir di majelis ilmu tentang akhirat, tentu saja itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Qala dawuh siapa Anas bin Malik fi qalihi, di dalam dawuhnya Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyat, dan ketika telah ditunaikan apa sholatu, sholat, fantashiru, maka menyebarlah kamu fil ardi, di bumi, wabtagu, dan carilah kamu min fadlillahi, dari anugerahnya Allah. Katanya Anas bin Malik, ya, ketika berkomentar tentang ayat ini, ama ingatlah, anau sesungguhnya wabtagu min fadlillah, itu laisa, bukanlah apa wabtagu min fadlillah itu yatlubu dunya, itu bitolabid dunia, dengan mencari dunia. Selama ini kan orang menafsiri biasanya pokoknya setelah Jumatan langsung menyebar nyari rezeki, kan gitu ya, nyari rezeki, nyari dunia. Kalau menurut Anas bin Malik bukan, tafsirannya bukan begitu. Lakin iadati maridin, jadi diganti dengan kegiatan nengokin orang sakit, wa syuhudi janazatin, menghadiri orang mati, wa ta'allumi ilmin, dan belajar ilmu, wa ziyarati akhin, dan ziarah kepada saudara fillah azza wa jalla. Jadi digunakan untuk silaturahim dan sebagainya. Nah, jadi waqad sama, dan sungguh telah menyebut siapa Allah Ta'ala
Al-ilma pada ilmu fadlan sebagai anugerah fi mawadhi'a di dalam beberapa tempat, karena Allah itu telah mengatakan ilmu itu sebagai keutamaan di berbagai tempat, yakni al-ilma pada ilmu. Mana tadi? Qala Daud siapa ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa 'allamaka dan mengajari siapa Allah kepadamu malam takun selagi tidak ada siapa kamu itu taklam mengerti. Wa kana dan ada apa fadlullahi anugerahnya Allah alaika atas kamu itu aziman agung. Ya, jadi yang dimaksud fadlullah itu adalah ilmu. Maqala Daud dan sungguh telah memberi memberi siapa kami Daud pada Daud minna dari kami fadlan, yaitu ilman ilmu, yakni mengendaki siapa Allah al ilma pada ilmu. Fata'allumul ilmi maka adapun mencari ilmu fi hadzal yaumi di hari ini hari Jumat, wa ta'limuhu dan mengajari ilmu itu min afdhalil qurbati, termasuk dari sebagian paling utamanya beberapa amal mendekatkan diri kepada Allah. Wassalatu dan adapun salat itu afdhalu lebih utama min majalisil kusosi tadi itu, daripada datang ke majelis-majelisnya orang yang cerita-cerita yang sedang cerita itu. Kan karena ada siapa ulama salaf itu yarawnahu, meyakini siapa ulama salafu kepada kusos tadi itu, bukan cerita tadi atau majlis kisah itu bid'atan pada bid'ah. Ulama-ulama salaf itu nganggep orang yang sukanya cerita-cerita tok itu adalah bid'ah, artinya bid'ah yang sayyi'ah. Wa yukhrijuna bahkan mengusir siapa ulama salaf al-qusosa pada tukang-tukang kisah-kisah tadi itu, tukang cerita-cerita tadi, cerita-cerita yang gak penting, minal jami'i dari masjid jami'. Jadi kalau ada orang kok cerita yang kayak gitu itu, yang aneh-aneh ya, cerita yang enggak itu, wah ceritanya delalai kok ya, cerita yang nggak masuk akal. Itu ada makamnya siapa itu, pokoknya sudah 70 tahun, begitu dibongkar orangnya ternyata lagi duduk lagi zikiran katanya. Ada itu. Terus ada lagi jubahnya Habib siapa itu ya katanya. Itu kalau dicantolkan, kalau ditaruh itu terdengar suara lagi zikiran gitu. Itu jubahnya saja berzikir gitu. Kayak kita ini dibodohin gitu-gitu sekarang ini, dan masih ada yang percaya itu bangetan. Siapa Ibnu Umar
majlisi pada majlisnya Ibnu Umar, fil masjid jami, di masjid jami. Faidan tiba-tiba koson ada tukang cerita yakusu bercerita sebab kosfi maudhi'i di tempatnya Ibnu Umar. Faqala maka berkata siapa Ibnu Umar, "Qum," berdiri di masjid, artinya hengkang dari tempat di majlis. Faqala jawab tapi orang itu, "La aku tidak berdiri." Waqad jalastu duduk siapa aku. Wasab tu kadan mendahului aku kepada maudhi tadi. Oh, ini ada orang digitu kan masih berengkel malah bilang. Jadi saya tidak berdiri, duduk. Apa namanya? Saya lebih dulu datangnya daripada Anda. Oleh majelis saya Ibnu Umar. Majelis saya Ibnu Umar. Akhirnya fa'arsala maka mengutus siapa Ibnu Umar ila sahibi syurqah, kepada apa namanya kepala polisi. Faqamau maka kemudian mendirikan siapa sahibi syurqah kepada pos tadi itu. Jadi akhirnya diusir. Ya kalau sekarang ya panggilkan satpam, orang dibilangin baik-baik nggak mau. Falau karena maka seandainya ada apa dzalika demikian apa namanya majlisul kisah tadi itu minas sunnah, tidak termasuk sunnah, lama jazat maka tidak boleh apa iqamah dulu mengusirnya, suruh berdiri kemudian pergi tadi itu. Ya, jadi itu artinya ya perkara-perkara itu adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi sekarang ini ceramah-ceramah itu rata-rata yang begitu itu, cerita-cerita yang kayak gitu itu yang disenengi itu, ya, yang disenengi gitu. Yang ngaji-ngaji betulan malah nggak suka orang itu. Jadi yang ngaji-ngaji betulan itu nggak suka. Makanya kalau ngaji begini nggak banyak orangnya. Tapi kalau ceramah ngundang pelawak lah itu malah ramai.